Oke teman-teman ya, nah sebelum kita bahas lebih lanjut dan kita lakukan uji sedikit, yang pertama kita tahu bahwa karate plus boron ini di pola-pola pemupukan kita selalu ada dan teman-teman selalu agak kerepotan mencarinya. Rupanya di sana nggak terlalu tersedia teman-teman. Cuma saya mau bilang begini, bahwa karate plus boron ini adalah alternatif pupuk ketimbang kita nyemprot dengan CNG ataupun kalnit, karena kandungannya sama teman-teman. Ya, jadi pupuk karate plus boron ini sama dengan kalnit dan juga CNG teman-teman. Jadi teman-teman kalau nggak ada pun bisa aplikasi melalui Volt Air, ya, melalui penyemprotan. Nah cuma kan yang jadi masalah, kalsium ini ada sifat antagonis teman-teman, sehingga kalau kita sembarangan nyampur nanti akan jadi masalah. Jadi lebih enak saat kita campur dengan pupuk yang kita kocor, pasti tidak ada antagonis di situ gitu loh ya. Nah kandungannya berarti karena dia sama dengan kalnit, yaitu nitrogennya ada 15 dalam bentuk NO3 atau nitrat ya, jadi nitrogen nitrat teman-teman, 15% sorry ya, 15%. Kemudian dia ada lagi boroninya, boron 0,3%, memang nggak terlalu banyak teman-teman. Cuma boron ini peranannya apa? Boron ini peranannya adalah yang pertama untuk ini serbuk sari itu teman-teman ya. Kalau kita lihat bunga ada serbuk sarinya, sehingga kemungkinan buahnya rontok itu akan menjadi berkurang teman-teman, karena serbuk sarinya banyak. Berarti nanti kalau kena angin ataupun ada hewan polinator itu dia bisa dibantu polinasi lebih cepat oleh angin maupun hewan polinator teman-teman ya, karena serbuk sarinya tersedia. Yang kemudian adalah kalsium. Kalsium ini penting sekali untuk apa teman-teman? Selain untuk transportasi enzim dan lain-lain teman-teman, yang paling utamanya dari kalsium ini adalah pembentukan pucuknya ya, baik pucuk akar maupun pucuk daun ya kan, sehingga akar serabutnya banyak, kemudian nanti juga daun barunya banyak. Jadi kalau tanaman yang produksi terus-terusan, cabai, timun ya, melon, melon enggak ya, melon cuma sekali, cuma kita butuh untuk serbuk sarinya ya. Jadi kayak cabai, tomat, terong ya kan, kacang, itu penting sekali kita aplikasi kalsium nitrat ini teman-teman ya, sehingga nanti apa namanya itu akarnya banyak, jadi dia penyerapannya akan maksimal, kemudian pucuknya dia tumbuh terus ya, jadi produktivitasnya akan meningkat teman-teman. Kemudian untuk nitrogennya sendiri, kita tahu nitrogen adalah untuk daun ya, utamanya di situ teman-teman. Yang jadi masalah kemarin ada beberapa pertanyaan, itu kalau kita pakai ini berarti N-nya ketinggian dong ya kan. Nah sebenarnya nggak ketinggian teman-teman, karena ini kan ada pengotornya. Ini kan isinya cuma nitrogen 15 ya, kemudian kalsiumnya 26 dan 0,3 boron. Berarti kan 15 tambah 26 itu berarti 41 ya teman-teman. Nah 41%, lainnya adalah pengotor. Nah kan kita biasa begini nih teman-teman nih ya, biar lebih jelas ya sini ya. Oke teman-teman ya, jadi untuk karate plus boroni ini dia ada unsur N-nya adalah sebanyak 15,5, kemudian ada kalsiumnya itu 26%, boronnya ada 0,3%, sehingga totalnya dari pupuk itu adalah cuma 41,8% teman-teman ya. Jadi di sini ada pengotor sebanyak 58,2 ya, jadi pupuknya cuma 41%. Nah kemudian kan saya selalu rekomendasi adalah mencampur dengan NPK teman-teman, karena ini untuk kocor ya. Nah kalau dengan NPK 1616 ini, maka total pupuk di NPK itu cuma 48% teman-teman ya. Jadi di sini ada pengotor sebanyak 52% ya. Jadi kalau kita gabung ini gimana? Kalau anggap ini boroni ini ya teman-teman, kita kasih NPK, kita plus NPK 16 ya. Ini bukan berarti N-nya ini yang 15 kita tambah 16 teman-teman ya, enggak gitu. Jadi karena ada pengotor ini tadi, jadi dia jumlahnya cuma NPK-nya ini jadinya ya. Kalau kita campur NPK misalnya ini 7%, 7 gram, ininya kan biasa kita 2,5 gram ya. Nah ini dalam 9,5 gram ini, itu NPK-nya jadinya adalah NPK 15,7, kemudian P-nya itu adalah 10,7 ya, kemudian K-nya juga sama 10,7 ya. Jadi ini konsentrasinya begini. Nah kalau untuk masa masa vegetatif itu baik sekali ya, karena dengan N yang jumlah segini ini, itu berarti kita bisa mempercepat pertumbuhan teman-teman ya. Jadi ini salah satu keuntungan kita menggunakan boroni, walaupun ada keuntungan satu yang sangat-sangat menguntungkan teman-teman ya, nanti kita sampai sana. Jadi
Kalau untuk masa pembuahan gimana? Udah ada buahnya. Kita tinggal tambah di sini, makanya kita saranin adalah pakai sini KNO 3 putih, teman-teman. Ya, mau semprot, mau kocor dicampurkan boleh. Supaya apa? Ini meningkat K-nya ya. Nanti nambah lagi dong dikit, gak apa-apa, nanti seimbang. Jadi ini sama ininya seimbang gitu loh. Ya. Jadi ini kalau kita pencampuran dia hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat pH awal, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa saya menyarankan untuk menggunakan kalsium, teman-teman. Ya, jadi kita uji dulu nih ya, pH-nya berapa. Oke, teman-teman ya, kita akan uji dulu pH air sebelum kita kasih apa namanya ini. Ini air sumur kita ya. Ini air sumur kita, pH-nya 6,4, teman-teman. Ya, ini coba kita akan kasih boroninya ya. Kita kasih dikit aja, teman-teman. Kita kasih segini ya. Nah, ini pupuk ini sangat baik. Kenapa? Karena dia mudah sekali larut dengan air. Nah, ini udah, teman-teman. Kita akan lihat ya. Dia belum larut semua. Itu masih ada sih di bawah sedikit, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita akan lihat berapa pH itu bisa meningkat, teman-teman. Ya. Nah, itu dia di 7,41 ya. Nah, itu sudah berarti 7,44. Jadi ada peningkatan dari pH awal yang cuma 6,4 jadi 7,4 ya, teman-teman ya. Oke ya. Jadi untuk peranan utama dari boron ini, kenapa saya selalu menganjurkan menggunakan ini, teman-teman, adalah dia bisa menaikkan pH. Karena semua pupuk pasti akan menurunkan pH rata-rata ya. Kayak nitrogen itu pasti nurunin juga. Kalau NPK itu kan K-nya itu bisa naikkan, sifatnya dia basah gitu. Cuma dengan kita menggunakan ini, kita harapkan adalah pH-nya paling tidak waktu kita aplikasi airnya itu 6, teman-teman. Sehingga apa? Tanaman kita akan memaksimalkan serapan unsur. Nah, teman-teman bisa cek di sini nih. Nah, ini serapan unsur itu bisa terserap sempurna oleh tanaman kalau air yang kita gunakan untuk melakukan pengocoran itu adalah pH-nya di 6 ya. Makanya ini sangat baik sekali kita gunakan. Itu gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ada di situ terus gimana gitu, ya kan? Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kalsium lain, teman-teman. Jadi nggak harus boroni gitu, enggak, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan kapur pertanian, teman-teman, ya. Tapi dengan catatan, yaitu pupuk NPK-nya tadi cuma 7 gram, kemudian kita pakai boroninya 2,5 gram, itu digabungkan ke NPK-nya. Jadi NPK-nya tetap 9,5 sampai 10 gram lah. Anggap NPK-nya kita kasih 10 gram, kemudian kita campur lagi dengan kapur, teman-teman. Kapurnya cukup 1 sendok gitu per batang hitungannya ya, teman-teman. Teman-teman bisa aplikasikan adalah 2 kali ya. Jadi pupuk 1 kali nanti dicampur kapur. Misal minggu ini kita campur kapur, minggu depan kita nggak usah, minggu depan lagi kita campur. Nah, itu akan menciptakan tanah yang media tanam yang kita pakai itu pH-nya tetap stabil, teman-teman. Nah, ini pentingnya untuk apa? Penyerapan unsur, kemudian juga akan mengurangi resiko terkena jamur, patogen, bakteri ya, layu fusarium, layu-layuan itu akan bisa terkendali atau bisa kita lebih tenang kalau pH yang kita gunakan untuk menyiram tanaman itu adalah kurang lebih di 6, teman-teman. Makanya saya saranin teman-teman belilah pH ya, karena kalau kita mau hasilnya baik, kita harus tahu apa yang kita kasih ke tanaman. Kalau kita yakin itu semua sudah sesuai dengan standarnya, pasti itu akan diserap oleh tanaman dengan maksimal sehingga tanaman kita bisa berproduksi dengan maksimal juga, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.